Salam konstruksi, Bapak Ibu. Dalam konstruksi. Dalam konstruksi. Ya, gimana? Jakarta aman ya semua ya? Saya masih di Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih melakukan webinar di tanggal 14 Juli 2021 ini. Ini kita harus benar-benar boleh mengikuti perkembangan teknologi dunia saat ini, sehingga pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap dunia konstruksi seperti apa. Kemudian webinar ini juga menyikapin ya terjadinya perkembangan industri 4.0, sehingga kita perlu melihat satu peran sosial media dalam dunia industri konstruksi, karena selama ini kita berpikir konstruksi tidak akan pernah bisa mengikuti teknologi, namun dengan adanya peranan sosial media di dunia konstruksi, maka akan mempermudah akses, mempermudah seluruh informasi yang kita butuhkan, mempermudah seluruh update kepentingan badan usaha kita masing-masing, menambah marketing atau peranan digital marketing dalam setiap usaha-usaha di perusahaan atau di badan usaha kita yang tergabung di APENAS. Kami berharap Bapak Ibu sekalian ya dari dunia badan usaha ini semakin hari semakin berfaedah webinar yang kita selenggarakan. Terima kasih sekali lagi untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih dan selamat menikmati webinar APENAS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semakin maju APENAS ke depan, semakin maju usaha-usaha Bapak Ibu sekalian. Demikian kata-kata dari kami. Selamat menikmati menjalani webinar ini. Salam konstruksi. Salam konstruksi Bapak Ibu, ketemu lagi kita di webinar hari ini 14 Juli 2021. Ya, webinar kali ini kita angkat tema yakni pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap dunia construction. Bapak Ibu sekalian, di webinar ini jangan lupa isi absensi ya di link kita melalui Google Form. Kemudian nanti pada saat saya presentasi silakan Bapak Ibu untuk bertanya melalui kolom reaction, raise your hand ataupun melalui chatting ya. Ya, di chatting room. Oke, peran sosial media dalam dunia industri konstruksi ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena dunia konstruksi kita juga bisa banyak melakukan hal-hal yang produktif ya dari mulai perencanaan proyek sampai proyek selesai. Di mana revolusi industri 4.0 ini berkaitan dengan alih teknologi ya dan sinkronisasi teknologi dengan Internet of Things. Next slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, APENAS yang kami hormati, di industri 1.0 itu dimulai tahun 1784, ya, kemudian
pada tahun 1870 industri 2.0 ya. Jadi kalau saya bisa terjemahkan di sini, yang dikatakan industri 1.0 adalah satu sejarah yang bisa kita banggakan dalam peradaban manusia terkait kinerja industri. Ya, 1784 ini adalah cikal bakal dari revolusi industri di Prancis. Dan di sini juga lah para penemu-penemu yang sangat terkenal di dunia seperti penemuan mesin uap ya, mesin uap oleh James Watt. Disitulah terjadi industri 1.0 di mana industri mekanikal ditemukan, kemudian terjadi perubahan-perubahan signifikan terhadap pola kehidupan, termasuk juga ekosistem bisnis ya. Kemudian di industri 2.0 ini kita sudah mulai di tahun 1870-an ya, Bapak Ibu. Mulai pembangunan manufacturing ya, manufacturing yang sudah ada bisa dikatakan. Jadi periode Perang Dunia Pertama dan Kedua itu industri ini sudah mulai berkembang ya Bapak Ibu. Sejak saat itu sudah banyak ditemukan pabrikasi atau pabrikan atau industri di alat berat seperti tank itu ya, alat perang ya, persenjataan itu sudah mulai di tahun 1800 ke atas ya, di abad 19. Kemudian masuk ke abad 20 di tahun 1969-an industri semakin canggih dengan skema industri 3.0 ya. Di sini sudah mulai ditemukan yang namanya penggunaan automation ya. Kemudian mulai ditemukan komputer ya, ini udah mulai ditemukan komputer yang gede-gede dulu ya, kemudian basis elektronika ya, jadi sudah ditemukan bagaimana penggunaan material-material elektronika ya Bapak Ibu. Dan tahun ini di abad 21 ini atau abad milenial ini, industri 4.0 itu sudah mulai makin meningkat ya, baik itu dalam telekomunikasi maupun dalam informasi konstruksi ya Bapak Ibu ya. Karena contoh di jasa konstruksi ya, kita bisa menggunakan teknologi yang mensupport proses bisnis unit jasa konstruksi ya, dengan physical system ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah bagaimana memberdayakan Internet of Things IoT, memberdayakan network ya, telekomunikasi, informasi dan komunikasi. Kemudian di dalam aplikasi konstruksi sendiri itu kita bisa lakukan yang namanya improvement continuously terhadap supporting bisnis unit kita. Contoh, ini ada contoh. Kalau dalam proses pekerjaan ya, itu ada namanya safety analysis data. Jadi kita masukkan safety analysis datanya, kemudian nanti kita bisa kontrol monitoring. Ya, HSE statistiknya bisa kita update melalui penempatan kamera di beberapa lokasi strategis. Kemudian itu akan membuat satu pengurangan penggunaan tenaga manusia, sehingga yang kita butuhkan manusia-manusia yang terampil, manusia-manusia yang tidak gagap teknologi, dan manusia-manusia yang mau melakukan improvement berkelanjutan. Itulah hari ini industri 4.0 dengan artificial AI ya, AI itu ya. Saya kalau dibilang AI atau IA
IA ya, inteligensi artificially intelligency seperti itu ya. Jadi itu mulai ditemukan di berbagai sektor ya. Contoh di kampus-kampus itu sudah marak ya laboratorium yang didirikan untuk penggunaan AI atau IA ya, IA ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu sudah mulai untuk mensupport 4.0. Nah, jadi kamera handphone juga sudah maju ya Bapak Ibu, sudah masuk ke 4G ya. 4G itu dulu ada namanya 3G, sekarang 4G, dan teknologi sekarang sudah mau ke arah 5G. Nah, 5G. Jadi inilah Bapak Ibu pengaruh revolusi industri di dunia konstruksi, bagaimana kita para kontraktor bisa menggunakan teknologi-teknologi ini untuk memudahkan kinerja-kinerja kita di seluruh sektor jasa konstruksi. Nah, Bapak Ibu, kalau sampai sini ada yang mau bertanya? Karena presentasi ini sangat singkat ya. Next slide. Ya, di sini dampak atau efek revolusi industri 4.0 terhadap perkembangan dunia konstruksi ya. Yang pertama, teknologi building information modeling ya. Jadi building information modeling atau yang kita istilahkan teknologi BIM ya. Yakni penerapan building information building memang salah satu cara untuk menghadapi revolusi industri 4.0. BIM ini merupakan teknologi konstruksi berbasis digital dan internet, tidak jauh berbeda dengan industri lain. Penerapan BIM juga diharapkan mampu menghemat biaya proyek dan meminimalisir risiko pekerjaan serta mempermudah koordinasi antar pihak. Kontraktor nasional saat ini sudah mewajibkan tiap proyek untuk menggunakan BIM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan operasional. Fungsi BIM di proyek sangat membantu dalam proses koordinasi antar pihak dan memudahkan owner proyek untuk memonitoring pekerjaan. Apa-apa saja yang masuk dalam building information modeling ya. Contoh, kita butuh dokumentasi. Berarti ada dokumentasi, ada data bank data ya. Jadi ada bank data, kemudian construction logistik, bagaimana pengaturan logistik dari mulai incoming sampai outgoing. Jadi dari construction logistik ini juga kita bisa memiliki data atau data yang akurat ya Bapak Ibu, dari mulai in process sampai outgoing, sampai test and commissioning ya Bapak Ibu. Kemudian construction maintenance ya, operation dan maintenance, bagaimana mengoperasikan satu building ataupun satu proyek yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian bagaimana operationnya, control and monitoringnya, dan maintenance-nya. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan atau memaksimalkan teknologi IoT, Internet of Things ini. Nah, kemudian bagaimana demolition, ya, untuk renovasi building itu juga bisa. Jadi dalam satu bangunan lama kita akan melakukan tes inspection yang tertentu dengan menggunakan teknologi high technology tadi. Kemudian redesainnya juga bisa diarahkan ya dengan gampang dan dengan mudah ya, dengan menggunakan teknologi renovation skema ya. Kemudian programmingnya, bagaimana programmingnya, kontrolnya ya. Jadi kita program sekarang banyak di elektronika itu dengan menggunakan PLC, Programmable Logic Controller ya. Kemudian ada untuk SCADA system ya. Jadi itu banyak sekali ya konsep-konsepnya Bapak Ibu ya. Kemudian konsep desain juga bisa kita menggunakan aplikasi software sekarang yang dulunya kita harus menggambar manual, naik kelas AutoCAD, sekarang sudah banyak lagi software atau program-program software yang bisa membantu dalam engineering ya, dalam EPC ya, engineering procurement construction ya. Bapak Ibu,
di sini juga dengan building information modeling, data analisis dari satu kegagalan atau istilahnya FMY, failure mode effect analysis, itu bisa kita analisa kegagalan-kegagalan itu. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai data center, database. Dan database ini tinggal kita olah data-data itu. Dan kita bisa melakukan analisis terhadap data yang ada atau real time ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang paling penting, dampak atau efek revolusi industri 4.0 untuk perkembangan dunia konstruksi ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu, next slide. Ya, dampak atau efek revolusi industri 4.0 untuk perkembangan dunia instruksi ini juga berkaitan dengan teknologi survei ya. Revolusi industri 4.0 juga mempengaruhi perkembangan teknologi di bidang survei atau pengukuran ya. Saat ini sudah muncul alat-alat survei canggih yang membantu percepatan proses pengukuran dengan akurasi tinggi. Beberapa teknologi pengukuran tanah antara lain fotogrametri dan lidar ya. Fotogrametri adalah pengukuran tanah menggunakan drone. Drone yang digunakan adalah drone fixed wings atau FTOL yang mempunyai GPS berupa RTK atau PPK. Kamera yang digunakan pun harus berkualitas baik ya. Drone melakukan pengambilan foto dari ketinggian mulai dari 60 sampai 130 meter dari permukaan tanah. Kemudian hasil foto tadi diolah pada software dengan menghasilkan data kontur tanah. Kelebihan dari penggunaan fotogrametri ini adalah mampu mengukur lahan 100 hektar dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, kita para ahli-ahli sipil, ahli-ahli tenor, ahli gambar, ahli ukur, itu membutuhkan kalau 100 hektar itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Nah, belum lagi kalau kawasannya mobilisasinya agak susah. Jadi tidak bisa menggunakan kendaraan, harus jalan kaki, tebing, naik turun ya, itu paling susah Bapak Ibu ya. Jadi dengan foto ini 100 hektar bisa kurang dari 1 jam kita lakukan. Itulah kecanggihan manfaat daripada industri 4.0 ini. Kemudian teknologi lidar terdapat pada laser scanner. Di era revolusi industri 4.0, laser scanner sudah banyak digunakan untuk pengukuran skala kecil, namun membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Sistem penggunaannya adalah laser scanner diletakkan pada satu titik dan akan menembak ribuan titik dalam waktu beberapa menit saja. Titik-titik tersebut akan memodelkan objek secara detail. Inilah yang menjadi barometer bagi kita kontraktor, anggota dan pengurus APENAS dimanapun berada, bahwasanya pemanfaatan revolusi industri 4.0 ini untuk dunia konstruksi sangat-sangat dibutuhkan dan sangat seluas-luasnya untuk diberdayakan. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Halo? Ya, kita next ya. Oke. Ya, ini slide terakhir ya. Dampak atau efek revolusi industri 4.0 terhadap perkembangan dunia konstruksi antara lain. Ya, SAP HANA merupakan software enterprise asal Jerman. Menurut Wikipedia, pengertian dari SAP adalah sistem manajemen basis data relasional dalam memori berorientasi kolom, ya, dikembangkan dan dipasarkan oleh SAP SE. Fungsi utamanya sebagai database adalah untuk menyimpan
ya, menyimpan dan mengambil data seperti yang diminta oleh aplikasi. Software ini sudah mulai digunakan di beberapa perusahaan kontraktor, terutama BUMN. Kelebihan dari software ini adalah mampu mengintegrasikan seluruh data secara real time. Apa yang dimaksud dengan SAP SAP ya, sistem integrasi ya, manajemen ya, sistem integrasi manajemen berbasis data ya. Apa-apa saja yang bisa kita laksanakan Bapak Ibu dengan menggunakan salah satu software ini. Yang pertama terkait digitalisasi ya, supply chain. Jadi supply chain dari mulai pengadaan barang, pembelian barang ya, jaminan barang, jaminan kualitas barang ya, delivery time barang ya, transportasi, mop demop barang. Nah, itu bisa kita lakukan dengan digitalisasi supply chain Bapak Ibu. Kemudian customer centricity ya. Jadi customer bisa gampang memonitoring progres daripada project itu. Ya. Kemudian peningkatan SDM ya, skill atau keterampilan SDM. Ya, itu bisa ditingkatkan dengan SAP. Sehingga efektivitas dari satu orang, satu SDM bisa meningkat dari hari ke hari. Ya. Kemudian bagaimana dengan integrasi dalam unit-unit tertentu, itu bisa saling terintegrasi. Jadi pimpinan top manajemen bisa memonitoring untuk beberapa unit produksi atau unit project ya. Itulah lebih gampangnya. Kemudian organisasional ya, itu lebih gampang di manage dan bisa control and check-nya itu jelas ya, kontrol monitoringnya jelas, solusi apa yang mau diambil sama manajemen sudah bisa diputuskan dengan tersajinya data-data yang akurat dan real time. Nah itu dia. Kemudian bagaimana dengan bisnis model ya, ya otomatis inovasi dan akurasi daripada data-data tadi tidak perlu diragukan lagi karena pengumpulan data, kemudian data bisa diolah dan sesuai dengan data yang kita inginkan. Ya, itulah bagaimana dengan market, kebutuhan daripada customer ya. Jadi kebutuhan customer juga bisa terakomodir dengan penggunaan software-software ya, sistem manajemen berbasis data ini. Itu Bapak Ibu yang paling signifikan untuk kita ya, APENAS itu agar dapat melakukan yang namanya ya Bapak Ibu, yang namanya improvement continuously ya, penggunaan revolusi industri 4.0 dalam aplikasi di dunia jasa konstruksi. Mana Bapak Ibu sampai sini ada yang mau bertanya? Ini slide terakhir kita. Ya, jangan malu-malu ya Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan tinggal dibuat di room chatting ya, atau di reaction, angkat tangan, raise your hand, atau nanti materinya akan kami kirim ya Bapak Ibu. Tinggal jangan lupa diisi di kolom chatting itu ada Google Form ya, Google Form, sehingga nanti kami bisa mengirimkan materi ini ya Bapak Ibu ya. Oke, dampak daripada revolusi industri itu ya 4.0 ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu terhadap dunia konstruksi, terutama sistem pengelolaan proyek di kontraktor. Beberapa perusahaan kontraktor mulai menghadapi industri 4.0 dengan beberapa inovasi teknologi konstruksi seperti penjelasan di atas. Kontraktor yang sudah menerapkan konstruksi digital akan lebih percaya diri dibandingkan kompetitornya. Jadi ini jelas Bapak Ibu, pada saat kita anggota APENAS mampu berdaya saing dengan menggunakan teknologi ini, otomatis Bapak Ibu, biaya produksi juga bisa kita kurangkan. Kita bisa menghemat banyak hal ya. Seperti tadi contohnya, kalau 100 hektar kita mau melakukan pengukuran tenol,
itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, tergantung wilayah dan kondisi wilayah itu. Tapi dengan teknologi, dengan hanya menggunakan tambahan drone dan kamera yang baik, kemudian kita punya software untuk memetakan daerah itu, ya kita bisa melakukan yang lebih dan lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Untuk itulah Bapak Ibu, kita jangan pernah takut dan khawatir dengan teknologi. Namun dengan teknologi kita harus bisa menggunakan teknologi dengan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat biaya. Itu Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, ini ada dari pertanyaan ya Bapak Ibu dari CP Karya Jaya, ya, karena mic-nya bermasalah, ya, dari CP Karya Jaya. Nah, CP Karya Jaya bertanya ini, maaf Pak, saya tidak bisa on mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Saya mau bertanya Pak, dampak langsung yang Bapak rasakan karena efek industri 4.0 pada dunia konstruksi apa ya Pak? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin sekalian sama tips untuk menanggulangi dampaknya juga Pak. Oke. Yang pertama, dengan 4.0, kita katakanlah dulu aplikasi sederhana Bapak Ibu, Zoom Meeting. Ini kan salah satu perkembangan daripada industri 4.0. Industri 4.0 di dunia konstruksi. Dengan ada Zoom Meeting, kita bisa melakukan monitoring pekerjaan. Contohnya MOM, minutes of meeting kita. Bisa kita record, bisa kita videokan, ya, bisa kita catat, bisa kita simpan hasil daripada pertemuan-pertemuan itu. Dan dulunya bisa kita simpan di handphone kita atau di komputer kita, kalau penuh gimana disknya kan. Tapi kalau sekarang kita tinggal simpan, ada beberapa di internet atau di yang gratisan. Jadi sampai berapa giga dia bisa gratisan. Nah itu. Kedua, dengan ada WA juga bisa membantu komunikasi kita di site. Woi, tolong dulu kita ambilkan foto itu ya, videonya. Nah, dengan WA kita bisa langsung lakukan ambil foto, tidak perlu kamera yang seperti biasa, yang konvensional. Nah, tinggal ambil dari kamera handphone, kemudian sampaikan ke atasan. Begitu juga dengan komunikasi ke customer. Jadi dengan 4.0 ini, komunikasi kita itu lebih gampang dan lebih cepat. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya tips untuk menanggulangi dampaknya, yakni bisa dengan melakukan pemanfaatan maksimal, ya, pemanfaatan maksimal terhadap penggunaan teknologi itu. Karena apapun penggunaan teknologi itu pasti ada dampak positif, namun ada dampak negatifnya. Yang pertama, dengan semua dipermudah dan semua gampang, sehingga kita juga akan menggampangkan sesuatu pekerjaan. Nantilah tarsok, kita tunggu-tunggu, rupanya tak selesai-selesai. Karena kita beranggapan besok-besok, rupanya terjadi kesalahan, katakanlah koneksi internet yang terganggu, segala macam, sehingga bisa mendilaikan pekerjaan kita. Begitu ya Bapak-Bapak ya, dari menjawab pertanyaan dari CP Karya Jaya. Ya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Nanti kalau ada silakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Gimana admin, saya sudah bisa akhiri ya. Kalau tidak ada, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengurus dan anggota PENAS sekalian, terima kasih juga. Mungkin Pak Bambang Tri lagi mengajar atau bagaimana. Terima kasih Pak Bambang Tri untuk waktunya, ya. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam webinar kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini sangat berguna untuk kita PENAS, dan kedepannya kita akan lebih sering berbagi informasi dan pengetahuan ya Bapak Ibu. Di sini kita hanya berbagi informasi dan pengetahuan. Selama dalam presentasi saya, kurang lebih saya minta maaf Bapak Ibu. Semoga kita bisa ketemu di webinar yang lainnya ya Bapak Ibu.
Ya, gimana Pak Admin? Kita terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk APENAS, admin APENAS yang sangat support hari ini. Terima kasih. Salam konstruksi.